bilang dari kemarin kan, Bu yo, para ulama menasehati, ditertibkan ini ada beberapa oknum dari RA yang mengandalkan buku nasab ini ditertibkan. Kayak si Pesek, si Cekrel, kayak si Mahdi, kayak si Bahar. Ini kan berlindung di balik buku nasab. Saya tidak akan pernah takut menghadapi oknum-oknum cungok itu yang katanya itu cucu Nabi. Gak takut sama sekali. Lebih baik gue kualat. Lebih baik gue pribadi kualat untuk menyadarkan umat dari kelompok-kelompok yang berperilaku setan. Kami di sini itu insya Allah tulus lillahi ta'ala. Hanya untuk apa? Menyadarkan umat. Ojo gelem dikadali. Hanya hitung-hitung nego matematika yang rugi. Ya. Nah, harapan saya, mohon maaf guru besar saya, Al Habib Taufik Assegaf, yang terhormat, yang saya cintai, tertibkan itu orang-orang yang punya buku nasab dari RA, dari Robitoh. Songong, kurang ajar, bangsat. Kenapa saya bilang bangsat? Mulutnya nggak bisa dijaga. Saestu. Kita bahas perilaku. Kenapa? Perilaku itu bisa menularkan bibit-bibit radikal, bisa menghidupkan karakter radikal, bisa memberontak terhadap negara, membahayakan untuk umat, membahayakan untuk bangsa, membahayakan untuk negara. Itu karena apa? Ceramah-ceramah yang rasis. Tertibkan. Jangan nanti gara-gara ego Anda masih tetap dimuliakan, tapi ini oknumnya nggak ditertibkan sama sekali, malah condong dibela. Publik melihat itu. Akhirnya apa? Blunder. Nanti kalau sudah ramai, pribumi bangkit semua. Mohon maaf ya. Coba bayangkan, pribumi bangkit semua. Hanya gara-gara masalah seperti ini yang nggak beres-beres. Saya bisa bilang dari kemarin kan, Bu yo, para ulama menasehati, ditertibkan ini ada beberapa oknum dari RA yang mengandalkan buku nasab ini ditertibkan. Kayak si Pesek, si Cekrel, kayak si Mahdi, kayak si Bahar. Ini kan berlindung di balik buku nasab. Buku nasab itu dari mana? Dari RA. Begitu sombongnya dia menjumawakan diri sebagai cucu Nabi, sehingga orang-orang ini umat asli, umat Muslim yang ada di Indonesia yang pribumi ini seolah-olah itu sampah. Gue ini loh cucu Nabi yang mulia. Akhirnya gampang. Hina-hina ulama-ulama pribumi, kiai-kiai pribumi. Saya tidak akan pernah takut menghadapi oknum-oknum cungok itu yang katanya itu cucu Nabi. Gak takut sama sekali. Lebih baik gue kualat. Lebih baik gue pribadi kualat untuk menyadarkan umat dari kelompok-kelompok yang berperilaku setan. Pemain aku ngasli pribumi. Mbak pikir wedi? Orang. Saya provokasi? Enggak, saya sedang mengedukasi, membangkitkan spirit generasi anak bangsa. Banyak, kadang-kadang itu teman-teman saya itu yang punya pangkat polisi lagi nanya sama saya. Gus Arya, jangan provokasi katanya. Provokasi yang mana? Ini kelompok-kelompok yang makar. Ini kelompok-kelompok yang menularkan bibit-bibit radikal, yang membangunkan bibit-bibit radikal, yang menghidupkan bibit-bibit radikal. Nek aku guru-guru ngomong kayak ngene, ono sing nyekel cekel lo. Aku wis pasrah. Muga-muga aku ning jero penjara iso istirahat. Masalahnya apa? Ning jero penjara kuwi ra iso nggawa HP, ya ora iso nonton TV. Penak-penak manut aku kok. Anda sebagai aparat disumpah karena jabatan, digaji karena jabatan. Saya itu sumpahnya lillahi ta'ala karena Allah. Fisabilillah. Marmaruf nahi mungkar, bukan nyamar maruf, nyambi mungkar, bukan. Ada yang mau pengen adem ayem, nggak usah ngomong kayak begini adem ayem. Ngapain? Alhamdulillah istiqomah saya kalau cuma buat makan sudah cukup. Nggak perlu saya ngomong kayak begini, nggak perlu saya dapat banyak musuh. Yang paling sulit adalah ketika meluruskan para jahanam itu. Lalu kita dimusuhi oleh pengikut-pengikutnya para jahanam. Anteng aja kalau cuma mau normatif aja hidupnya, nggak manfaat. Sudah ngurusin istri aja, istri masih muda, masih cantik. Ya, udah ngapain? Kayak begini juga banyak musuh. Terus polisi yang mau ngomong kayak begini, nggak bisa. Polisi harus profesional, polisi harus netral, mengayomi masyarakat. Sekarang saya tuntut
Kalau saya terjadi apa-apa, harusnya polisi mengayomi saya. Ini orang-orang makar, historik jejak digitalnya sudah cukup banyak, masa nggak perlu saya ceritain. Ini orang kelompok-kelompok makar. Kelompok yang mengajak umat, yang memprovokasi umat untuk melakukan kerusuhan. Bangke apa enggak? Dilawan apa enggak? Diam. Selama ini bibit-bibit itu menjadi besar di Indonesia karena kita semuanya diam, gak ada yang berani. Nah, wani piye yang cucu Nabi kok, kowe wani ora itu syafaat. Ayo ora. Dulu kiai-kiai ada yang ditenggiangin sama oknum Habib. Ustadz-ustadz kampung banyak yang ditakut-takutin didatangin sama orang Habib-Habib. Seolah-olah kastamul lebih tinggi, saya adalah cucu Nabi, kamu kiai ustadz buat apa kamu? Ya politik. Biar umat muslim pribumi kalau manggil, biar bukan manggil kiai pribumi. Biar laris sebelah sana. Oh, politik dagang. Ngomong apa adanya saya. Kenapa penting ada harus orang berani yang menyuarakan seperti ini? Supaya bisa menjadi perbaikan. Dari itu panasnya on. Nggak usah baper. Saya orang nggak punya kepentingan ceramah di panggung juga enggak. Dulu saya pernah ceramah di panggung juga berhenti karena apa? Kontroversi. Wes ora payu ora ngundang aku. Tur diundang ya moh saiki aku. Enak ngene. Saya ada kepentingan, saya enggak pengen jadi DPR, jadi enggak pengen. Kami di sini itu insya Allah tulus lillahi ta'ala. Hanya untuk apa? Menyadarkan umat. Ojo gelem dikadali. Hanya hitung-hitung nego matematika ya rugi. Apa nasi bayar aku? Beda sama yang sebelah sana, RT yang bubarin gereja saja, dibela mati-matian mereka kompak. Orang sana itu kompak semua. Lah wis jelas orang jamaah saja, orang lagi melakukan ibadah di gereja saja dibubarin, itu seorang RT yang kemarin di Lampung. Betapa kompaknya mereka, sampai pengacara terkenal Eki Sujana turun, orang FPI turun, semuanya turun, berani berdemo. Pribumi apaan atuh? Gak bisa apa-apa, kompak aja gak bisa. Wih wis jelas salah, akeh sing belo. Wong sebelah sana salah saja banyak yang bela. Ya Allah, RT dibela mati-matian. Coba orang-orang pribumi, coba yang menyuarakan seperti ini. Kalau terjadi sesuatu, belum tentu Anda bela. Paling cuma bravo Gus Arya, mantap Gus Arya, terima kasih Gus Arya, gue hargain itu. Tapi Anda belum bisa seperti mereka. Belum bisa. Berani jihad harta, berani jihad nyawa. Tahu nggak masalahnya apa? Karena saya bukan Habib, karena saya bukan cucu Nabi. Betul apa enggak? Coba kalau saya cucu Nabi doktrinnya, Anda siap mati demi saya. Ya Bora. Ini aja kalau seandainya pas jalan. Terima kasih Gus Arya, bravo Gus Arya, semangat Gus Arya. Pas lagi sejalan. Coba kalau seandainya besok saya pas urusan politik praktis ini berbeda pandangan. Bangsat kamu, pengkhianat kamu. Mengkone upomone aku secara pribadi mendukung Bapak Prabowo. Aja nesu-nesu. Sing Ganjar ya Ganjar, sing Prabowo ya Prabowo. Penting Mas Anies. Diling-eling ngono kuwi. Mosok masalah kok ngono me bacok-bacokan. Penting Mas Anies.
Masih banyak calon pemimpin pribumi. Pak Prabowo itu juga syarif. Masih ada zuriat itu beliau. Secara nasab, cuman nggak pernah diurus isbatnya. Ngapain nggak penting. Oh jadi menteri sudah mantep. Jadi tentara militer sudah mantep. Apalagi yang mau dibahas? Hah? Sebaik-baiknya orang yang beragama itu harus menggunakan pikiran dengan baik. Wujudkan. Bukan cuma mengamalkan saja. Mengamalkan dengan lisan, tetapi perwujudan dalam ayat-ayat dari firman-firman Allah dan sabda Rasulullah tidak kita lakukan sama sekali. Jadi bapak-bapak polisi nggak usah baper sama saya. Nggak usah tanya-tanya lagi gitu loh, walaupun tidak mengatasnamakan kedinasan. Saya itu kayak provokasi yang mana? Saya dari dulu itu membahas oknumnya. Kenapa? Ini akan kegebiak uyah. Gara-gara satu oknum ini semua habaib termasuk guru saya Maulana Habib Lutfi menjadi ikutan tercoreng gara-gara sikap dan perilakunya si bangsat Bahar itu. Panganan, bedakan antara tegas dengan provokasi. Toh saya berbicara ini sudah jelas faktanya. Siapa-siapa orang-orang itu. Loh kalau cuma ahli kitab banyak. Orang yang bisa ngaji pinter banyak. Saya malah gak bisa ngaji. Tetapi apakah dia bisa mengkaji itu? Dengan perilakunya. Didorong dengan perilakunya? Tidak. Mau coket dalil kanggo wong tetapi perilakunya tidak didukung. Wong saya iki jo pengennya dianggap soleh, ngajine sok pinter-pinteran kabeh, biar dianggap jos. Cuman tekstual, perilakunya tidak diwujudkan. Ora. Makanya wong Islam kuwi wis ngerti syariat kuwi ya kudune naik level. Torekote dong. Hakikatnya dong. Ngaji tasawuf, sithik-sithik gen paham, kaya aku ngene iki lho latihan sithik-sithik. Melu ngaji sithik-sithik gen paham. Orang cuma ngerti ini syariat tau ya, ibarat wong ngerti corone rasa nglakoni. Orang ngerti hukumnya, tetapi tidak dipraktekkan dalam dunianya. Orang ngerti Allah Akbar, Allah itu maha besar, tetapi tidak diwujudkan dengan kebesaran Allah. Bahkan malah Allahmu diatur-atur. Allahmu buat adu domba. Itu banyak tuh di TikTok, di media-media itu streaming itu. Orang semua yang hadir di situ ahli agama semua. Apalagi yang debat-debat lintas agama itu banyak sekali tuh. Wah. Yang sana oknum Kristen menganjing-anjingkan Muhammad, yang orang Muslim oknum menganjing-anjingkan Yesusnya. Ngono ki entuk iki apa? Akhirnya dalilnya dintoki kabeh sing Islam. Bla 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 bla. Perilakunya tidak didukung. Cuman iso apalan, ora iso nglakoni, tidak bisa mewujudkan apa isi daripada tekstual itu. Apa isi daripada amalan itu. Jadi ini mbak berat. Lah wong saiki faktanya seperti itu, wis rasa baper. Rasa baper.